Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Horas madihamu salu nakadamang dainang. Kembali kita bertemu di renungan pagi, damai di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Amanginang, saudara-saudaraku, apa kabar? Tuhan telah memberikan kita sebuah hari yang baru, terang surya menyinari kehidupan kita. Itu berarti setiap hari Tuhan memberkati kehidupan kita. Kiranya saudaraku bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang memberangkatkan kita dalam melakukan aktivitas kita di hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 14. Dikatakan begini saudaraku, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian, saudara-saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini bangsa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Sumpah Pemuda memberikan kita sebuah pesan moral yang harus kita perankan di dalam kehidupan berbangsa, yaitu semangat persatuan sekalipun kita berbeda-beda, dan semangat untuk menukir karya membangun bangsa ini untuk sebuah cita-cita masyarakat adil dan makmur. Dan pemuda semua diajak untuk kreatif dan berinovasi, melakukan sebuah ide-ide dalam rangka pembangunan masyarakat, dalam rangka pembangunan bangsa, dalam rangka kesatuan dari bangsa kita ini, saudara-saudaraku. Sejajar dengan itulah, saudara-saudaraku, firman Tuhan menyapa kita saat ini melalui kisah seorang perempuan, seorang pedagang, seorang pengusaha, penjual kain ungu dari kota Tiatira, Lydia namanya. Dia adalah seorang perempuan yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak cukup hanya beribadah, saudara-saudaraku. Di dalam kehidupan di mana dia beribadah kepada Tuhan, ada Tuhan yang menyentuh hatinya, saudara-saudaraku, untuk memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Lydia menunjukkan sikap kerendahan hati dalam menerima dan melakukan semua pekerjaan profesi yang dia miliki di dalam takut akan Tuhan. Seorang pedagang, dia takut akan Tuhan. Seorang pengusaha, dia takut kepada Tuhan. Dan semua profesi yang dia miliki, dia takut akan Tuhan. Hidup beribadah, itu yang diperankan di dalam kehidupannya. Sehingga dengan semangat hidup beribadah ini, saudara-saudaraku, di sana ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang berkarya untuk membukakan hatinya, untuk menerima, untuk mengerti, untuk memahami apa dan bagaimana kehendak Tuhan pada masa yang akan datang di dalam kehidupannya. Sehingga melalui firman ini, saudara-saudaraku, kita terinspirasi dan kita diajak semuanya supaya kita membangun kerendahan hati di dalam Tuhan. Kerendahan hati di dalam Tuhan dengan ketulusan hati. Sehingga peran ketulusan hati inilah yang membukakan bagi dirinya untuk melihat apa dan bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Tidak ada kepura-puraan, tetapi dia tulus. Tidak ada udang di balik batu, tetapi dia tulus melakukan semuanya, mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada keraguan di dalam kehidupan, tetapi dia tulus. Bukankah ini ketulusan yang menciptakan hidup yang bersih, pikiran yang bersih, rencana yang bersih, dan perjalanan yang bersih untuk menghadapi masa depan? Iya, saudara-saudaraku. Sehingga marilah setiap orang, saudara-saudaraku, membangun kerendahan hati di dalam ketulusan itu sendiri. Tulus dalam melakukan pekerjaan, tulus dalam melakukan sebuah karya, tulus dalam melayani, tulus dalam menciptakan sebuah relasi dan komunikasi dengan orang lain. Dengan ketulusan hati itulah kita akan menerima hidup yang nyaman, hidup yang tenteram, dan masa depan itu akan kita raih, saudara-saudaraku. Itu yang pertama, saudara-saudaraku, biarlah kita semua menjadi orang yang rendah hati, tulus. Dan kedua, saudara-saudaraku, Tuhan selalu bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kita. Bukan kuat saya, bukan intelektualitas saya, bukan kecerdasan saya, tetapi Tuhan yang menyentuh, menjamah hatiku.
Sehingga jamahan Tuhan itu saudara-saudaraku mengubahkan kita untuk mengerti dan memahami akan apa kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan. Yakinkanlah dirimu saudara-saudaraku, sentuhan Tuhan dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan akan mengubahkan paradigma berpikir kita, mengubahkan mindset kita. Dan karya Tuhan itulah yang menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan. Maulah kiranya di dalam hidup ini menjadi orang yang selalu haus akan sentuhan Tuhan, yang selalu merindukan jamahan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tentu itu akan kita terima kalau kita beriman kepadanya dan percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku, dalam memaknai seluruh kehidupan, apapun itu peristiwa yang kita alami, dinamika kehidupan yang kita alami, saudara-saudaraku, mari mengerti akan firman Tuhan dan mengetahui apa kehendak Tuhan, menjadikan saudara orang yang dapat dipercaya dan orang yang berhasil di dalam kehidupanmu. Akuilah Tuhan di dalam hidup, percayalah kepadanya, masa depanmu akan menjadi masa depan yang cemerlang dan gemilang. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Terpujilah namamu. Biarlah firman yang kami dengarkan membangun hidup rendah hati di dalam ketulusan, dan kami membuka hati kami supaya Tuhan berkarya, menyentuh hati kami, membuka hati kami, sehingga hati kami menjadi benih yang subur dan akan firman Tuhan melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Sertailah seluruh umatmu, jemaatmu yang mendengarkan firman ini. Biarlah mereka semangat dalam bekerja, berkarya. Biarlah mereka memperoleh berkat yang penuh di dalam Tuhan dalam seluruh aktivitas mereka. Berikan mereka kegembiraan, sukacita hanya di dalam Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mendengarkan, memperhatikan, dan terbukalah akan sentuhan Tuhan di dalam hatimu, maka hidup akan diberkati. Tuhan memberkatimu, saudaraku.